Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Biasa di luar siapa tuh? Biasa di luar siapa tuh? Oke, terima kasih, puji syukur pada Tuhan. Hari ini saya baru tiba dari Kudus tadi, tiba di Jakarta jam 2 siang. Jadi jam 6 pagi saya berangkat dari Kudus karena tugas. Hampir saja saya lupa, saudara. Hampir saja. Karena saya lihat itu kebetulan saya punya WA yang lama error. Jadi di reset ulang, hilang tuh datanya datanya King. Dan saya dibilang untuk hari Minggu baru pulang. Saya kena anterin kakak sepupu saya, lagi adik iparnya meninggal di Kudus. Tapi puji Tuhan, saya melihat Tuhan itu baik. Jadi saya setir sendiri sampai orang pada bingung, Bapak umurnya berapa? Nah, maksudnya apa? Enggak, saya mau tanya aja. Mau 70, 69. Oh, nyetir sendiri ya? Dia orang pada bingung ya. Karena saya juga balap-balapan sama satu adik sepupu juga. Dia punya mobil tersendiri, supirnya ngebut, saya ikutin terus. Ngebut kemana, keluar masuk, saya ikutin terus. Dia bingung, saudara. Saya bilang kalau saya modulin kamu bisa, tapi kalau saya pengen tahu saja ikutin kamu nih. Jadi dia sengaja, saudara, dia liwatin supaya saya nggak bisa, supaya kejepit gitu. Tapi dia bingung lagi, kok saya bisa lagi. Ya, ini sombong satu nih ya, kalau boleh sombong satu nih. Ya dulu saya pembalap jalanan. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita mau fokus dalam firman Tuhan yang dikatakan fokus tepat sasaran ya. Maksudnya apa tepat sasaran? Biasanya kalau kita fokus belum tentu tepat sasaran. Seperti kita lihat pemanah, pada saat dia memanah, dia fokus kan, tapi belum tentu tepat sasaran. Kadang-kadang tiba-tiba ada godaan. Kadang-kadang suasana tiba-tiba mungkin juga kena angin dan lain-lain. Pokoknya belum tentu tepat sasaran, mungkin di sampingnya. Tetapi kita mau belajar hari ini bagaimana iman kita kepada Tuhan supaya kita sungguh-sungguh tepat sasaran. Karena jangan main-main, saudara. Saudara rajin ke gereja bukan jaminan. Ya, bukan jaminan. Saudara melayani bukan jaminan bahwa saudara pasti bisa tepat sasaran. Banyak tantangan-rintangan. Karena di dunia ini ya, maklum, iblis itu selalu ada. Mungkin di sebelah kita sekarang lagi kisik-kisik, coba. Ya, mungkin. Ya. Ya. Nah, maka itu sekarang coba kita lihat ayatnya. Saya ambil konteksnya di dalam Ibrani 12 ayat 2. Ya. Ibrani 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jadi di sini kita sebagai orang percaya yang memiliki iman percaya, maka itu berdasarkan kita itu harus apa? Fokusnya kemana? Kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada rajin ke gereja, bukan rajin sebagai pelayan Tuhan. Hamba Tuhan juga bukan satu jaminan, saudara. Tepat nggak sasarannya? Fokus kepada Tuhan Yesus. Apapun jabatannya, apapun dia pangkatnya,
kalau dia tidak berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus, akan sia-sia. Ya, sebab orang yang rajin ke gereja atau yang mungkin dia hebat melayani, saudara tahu, karena dia senang dipuji. Jadi artinya belum tentu sasarannya itu utamakan kepada Tuhan Yesus. Nah, tidak heran dikatakan saudara dan saya bisa jatuh dengan apa? Kesombongan, kebanggaan diri saudara. Jadi sama juga mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya mempunyai hati yang tulus, kerendahan hati untuk melayani Tuhan, khususnya fokus untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk dipuji. Maka itu banyak meleset orang-orang Kristen ini. Ya, banyak. Saya terus terang ya, belajar dengan pengalaman yang pahit saya. Maka saya terbentuklah pada waktu di dalam penjara. Di situ mulai saya fokus tepat sasaran. Puji Tuhan, rupanya Tuhan izinkan saya masuk di situ untuk belajar. Karena dulu melayani, melayani. Bangga, bangga. Kenapa? Tumpangin tangan orang sakit sembuh. Rasanya berbunga-bunga saudara. Ya. Dan kalau saya katakan engkau tahun depan punya anak, benar saudara. Banyak yang saya pada saat yang waktu saya belum ditabiskan jadi pendeta penginjil, itu saya KKR di mana-mana saudara. Bahkan pada waktu itu ada lagi pada saat saya KKR, ada satu orang yang amandelnya besar di dalam, yang dia tidak mau dioperasi. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika saya tumpangin tangan, dia mendengar suara Tuhan bahwa kamu sekarang ke kamar mandi sikat gigi. Masa berkaitan dengan sikat gigi amandelnya keluar? Aneh nggak? Itu saya lihat sendiri amandelnya, dikasih lihat, om, aduh ini om, saya amandelnya keluar jadi nggak usah dioperasi om. Saya sampai lihat begitu saudara. Merinding saudara. Tapi bukan berarti saya itu tepat sasaran kepada Tuhan Yesus. Karena merasa saya, ada urapan, ada apa. Bahkan saudara tahu, waktu itu ketika ada orang sakit di sini aja, ini tangan saya denyut-denyut. Kalau saya kemarin, kalau orang yang harus dijamah oleh Tuhan, itu kalau saya kemarin nggak ada, saya kesini ada umpamanya di situ. Ini saya samperin. Saya bilang, ibu ada masalah. Ingat, Tuhan mau jawab ibu. Anak ibu sembuh. Itu di Tegal saudara. Saya sampai bingung saudara. Sampai saya ngalamin hal itu. Tapi itu saya cuma tugasnya KKR. Tidak tepat sasaran. Jadi hanya sebagai sesaat itu saja. Nah, maka Tuhan izinkan saya masuk dalam penjara. Itu mulai saya fokus. Rupanya Tuhan sedang ukir saya supaya saya melakukan tugas yang sekarang. Beda saudara, jadi pengkhotbah ya dengan gembala sidang, beda saudara. Di situ saya mulai mengerti. Tuhan tujuannya ada maksud tertentu. Kenapa saya diizinkan masuk? Nah, maka itu mari sebagai orang percaya pada Tuhan, sebagai kita yang juga setia sama Tuhan, ingat dasar kita adalah iman kepada Tuhan Yesus, sasaran kita ya. Nah, saudara, sebab banyak orang fokus kepada apa saudara? Dia akan banyak masih tergoda dengan dunia. Kita dengar hamba-hamba Tuhan banyak yang berjatuhan karena dia masih berkaitan dengan dunia. Belum lagi
dia pesta pora, belum lagi harta, tahta, wanita. Banyak sekarang ini di gereja ribut tentang apa? Tentang harta kekayaan gereja. Nah, saudara, semakin gereja semakin besar, wah, semakin keributan makin banyak, saudara. Ya, belum lagi saya dengar lagi mereka bukan saja ribut tahta, dia juga dengan wanita will. Waduh, sampai akhirnya kan diproses di pengadilan, masuk penjara itu pendeta. Bayangkan, gembala sidang, dia memelihara seorang gadis dari umur 14 tahun, saudara. Dipelihara sama dia, orang tuanya titip untuk pembinaan kerohanian. Sampai dia itu tinggal di rumah pendeta itu. Dan saudara tahu, sampai umur 21 digaulin. Untung gak bunting, saudara. Nah, kenapa ketawanya? Ketika ini dia, anak ini sudah mulai 21, 22 dan 23, dia dapat pacar. Singkatnya mau nikah, saudara. Ketika mau nikah, sekarang dia mau diberkatin sama bapak gembalanya. Wah, dia berontak, dia nggak mau, dia nangis. Loh, kenapa? Kan kamu anak didiknya om itu, gembala sidang. Dan akhirnya dia buka kartu, saudara, kemungkinan langsung. Coba bayangkan, berapa tahun dari umur 14 dipelihara sampai 21 digaulin. Hebat itu. Ya. Apakah seorang pendeta sudah gitu, dia pendeta ada nama, gerejanya juga besar, jemaatnya juga banyak. Coba. Sampai saya bingung, saudara. Kok sampai terjadi begitu? Ya, namanya dunia. Ya. Dunia tidak luput dari harta, tahta, dan wanita. Maka itu, jadi kita harus fokus bahwa jangan lupa tujuan kita adalah surgawi. Tujuan kita adalah Tuhan. Tujuan kita adalah jalan kebenaran. Maka itu bagaimana fokus kita hari ini? Apakah tujuannya hanya untuk sukses duniawi saja? Jadi kalau begitu, boleh kaya nggak sih om? Ada yang saya tanya, ada yang nanya saya begitu. Saya bilang, kamu kaya? Boleh. Kenapa? Lihat dong, dalam perjanjian lama yang Tuhan pakai luar biasa. Mereka kaya luar biasa. Abraham luar biasa kayanya. Boleh, bukan nggak boleh. Tapi jangan cinta uang, jangan buru kekayaan. Biarlah hidup dalam kebenaran, nanti itu berkat yang mengikuti. Jadi kalau Tuhan yang memberkati, tidak akan berbeda dengan dunia, ya. Tidak akan ada embel-embelnya, ya. Maka itu fokus kita, kata kuncinya pada malam hari ini, fokus pada Tuhan mendatangkan hasil. Ya, fokus pada Tuhan mendatangkan hasil. Next. Nah, tapi kalau tidak fokus, jangan diharap saudara bisa berhasil. Malahan diambang kegagalan yang pertama. Yang kedua diambang kerugian. Yang ketiga diambang kehancuran. Yang keempat diambang kebinasaan. Baik secara rohani, baik secara ekonomi jasmani yang kita kejar, itu kalau tidak fokus akan hancur, saudara. Apalagi rohani kita. Jadi ketika kita usaha dalam dunia, kan kebutuhan hidup memang harus. Dan kalau kita mau sukses juga, kita boleh katakan itu Tuhan berkenan, saudara. Bukan Tuhan tidak berkenan. Tetapi jangan lupa, selain fokus dengan apa yang kita usaha dunia ini, tapi utamakan fokus pada Tuhan.
dasar iman kita adalah Tuhan Yesus. Baru nanti setiap apapun yang harus kita lakukan, kita tahu baik dan buruknya, saudara. Kalau tidak, wah, mumpung kesempatan, ya, pokoknya orang lain masa bodoh, yang penting saya dapat duluan. Maka tidak heran dikatakan orang itu akan diambang kehancuran. Ya, next. Nah, seperti Daud, dia berkata apa? Mazmurnya yang boleh dikatakan cukup indah, saudara. Mazmur 141 ayat 8. Tetapi kepadamulah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju padamu, aku berlindung. Jangan campakkan aku. Nah, di sini perkataan Daud ini artinya dia mengandalkan sepenuhnya Tuhan. Ya, banyak orang pada saatnya untuk supaya kita sukses, kita jadi terkenal ataupun jadi berhasil, banyakkan kita berdoa sama Tuhan. Bagi orang yang boleh katakan yang sudah percaya Tuhan Yesus, ya, atau orang Kristen lah gitu ya. Nah, dia selalu berkata, Tuhan tolong berkatin saya. Tetapi apakah mata rohaninya tertuju pada Tuhan? Oh, belum tentu. Ada maunya, Tuhan berkatin nih. Usaha ini kalau memang engkau izinkan, maka usaha ini saya berhasil. Dan nanti Tuhan, gedung gereja pun saya akan berkati. Wah, salah satunya dulu saya begitu, saudara. Usaha nih, ketika itu saya hampir dapat yang sebelum yang kejadian yang terakhir, yang saya dulu pernah mengalami sesuatu di depan mata, udah pasti berhasil. Sampai saya bilang, Boksu, nanti saya akan ini berhasil, Boksu, saya kasih 1,5 M. Boksu bilang, doa saja. Boksu cuma bilang, doa saja, ya, nggak bilang iya apa gimana, pokoknya suruh doa saja. Jadi kita memaksa Tuhan supaya berhasil, saudara, itu nggak baik. Mempersenjatai Tuhan nih, seperti Tuhan disogok, ya kan? Nanti kalau berhasil nih 1,5 M nih buat gereja. Itu apakah mata kita? Betulkah Tuhan tidak berkenan dengan demikian, ya? Maka lihat Daud, apa yang dilakukan, mau sukses nama dia atau sebelumnya juga, dia selalu matanya tertuju kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, engkaulah perlindunganku. Nah, itulah orang Kristen, orang yang percaya, yang sungguh-sungguh pada Tuhan, itu dia selalu berkata begitu. Mataku Tuhan tertuju padamu. Kenapa? Karena perlindunganku ada di tanganmu. Jangan kalau sudah masalah, waduh, kita marah-marah. Tapi apakah kita sudah berkenan belum tindakan perbuatan kita pada Tuhan, ya? Nah, perlu kita sadari saat menjalankan hidup di dunia ini harus ada fokus. Apa arti fokus? Nah, fokus yang pertama dikatakan itu adalah konsentrasi penuh. Kalau ngomong doang fokus, belum tentu tepat sasaran. Tapi ketika kita fokus kepada sasaran tujuannya, itu kita perlu konsentrasi penuh. Sejauh mana kita konsentrasi sama Tuhan sepenuh hatinya? Ayo, jujur, jangan butuhnya doang baru kita berdoa. Kalau ada masalah, waduh Tuhan tolong dong, atau Tuhan berkatin saya. Nah, apa arti fokus yang kedua? Artinya mata kita tertuju pada sasaran. Yang ketiga, kita serius menghadapinya. Bukan, wah pokoknya kadang-kadang begini, saudara.
Ini pengalaman saya lagi. Pokoknya saya yakin Tuhan ini darimu, dan saya yakin saya akan berhasil. Iman sih boleh, ya, iman yang seperti itu juga boleh. Tapi apakah kita serius untuk menjalankannya? Kadang-kadang kita iman seperti orang buta. Pokoknya udahlah, pokoknya aku serahkan sama Tuhan sepenuhnya. Nah, hati-hati. Apakah itu Tuhan berkenan atau belum? Banyak kita nggak ngerti. Kita pokoknya, ya Tuhan, aku percaya ini, aku berhasil ini darimu. Karena saya ngalamin, saudara. Saya bilang, Tuhan terima kasih, orang yang kau kirim ini luar biasa. Karena ini saya lihat usaha ini, wih, pasti dari Tuhan. Karena kalau identiknya keberhasilan itu orang Kristen nih, pasti dari Tuhan. Apakah kita pernah bertanya, Tuhan, apakah orang ini Engkau yang kirim? Belum tentu kita bertanya begitu. Contohnya saya, ketika pertama usaha saya ini, saya berdoa, Tuhan berkatin, saya percaya Tuhan. Apalagi boksu yang sudah berkatin dulu perusahaan saya waktu pembukaan, ya. Saudara tahu, saya yakin dengan iman pasti perusahaan ini diberkatin. Benar, makin hari makin berjaya. Nah, suatu ketika ada orang datang dengan teknik yang luar biasa, dan saya bilang apa? Terima kasih Tuhan, Engkau kirim orang ini menjadi berkat buat saya. Saya percaya ini dari Tuhan. Beda dengan kalau kita duduk dulu berdoa sama Tuhan, fokus pada Tuhan. Iman kita harus jalan. Tuhan, kita bertanya, Tuhan, apakah ini sungguh darimu? Saya nggak bertanya begitu sama Tuhan. Saya secara gayanya rohani. Tuhan terima kasih, berkat-Mu ini Tuhan, Engkau telah kirim orang ini luar biasa. Wih, beda kan? Sama, Tuhan, apakah orang ini sungguh darimu? Apakah ini Tuhan izinkan orang ini? Nggak bertanya saya udah pede aja. Nah, itu iman buta. Iman buta, ya, rohani, ya, nggak taunya si rohana. Ya, tapi rohana nggak ada di sini, ya, nggak ada. Nah, jadi setelah serius, yang keempat, perancangan yang matang. Nah, saya itu still pede aja. Orang ini memang ekspor, orang ini hebat, dan dia sudah buktikan dia punya caranya. Saya percaya mati sama dia. Nah, saya mengandalkan dia. Nah, akhirnya saudara, perancangan matang saya serahkan sama dia, tergantung oleh dia. Orang yang saya percaya, orang baru ini. Saudara tahu, baru saya mengerti di dalam penjara Tuhan ngomong sama saya. Baca Yeremia 17 ayat 5. Wah, di situ baru saya ngerti. Oh, jadi Tuhan, saya punya salah Tuhan. Walaupun saya tidak salah, tapi saya percayakan orang yang salah. Dan saya mengandalkan dia sepenuhnya. Yeremia 17 ayat 5 berkata apa? Siapa tahu? Ayo. Nah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri dan jauh daripada Tuhan. Nah, saya kan dekat sama Tuhan, ya, itu kan katanya. Tapi kalau dekat, mestinya kan seperti Daud tuh selalu ngobrol sama Tuhan. Saya enggak. Puji Tuhan, haleluya. Apalagi kalau ada berkata, wah ini pasti dari Tuhan. Tuhan maunya apa saudara? Fokus sama dia.
Adakah kita duduk diam saat teduh dengan Tuhan dengan sepenuh hati? Kadang-kadang kita repot dengan apa? Tugas kita. Wah, udah kesiangan nih, ya, bangunnya udah kesiangan. Doa asal aja, cepet-cepet. Yang penting udah setor suara sama Tuhan. Nah, makanya kita harus ada jam terbang yang fokus sepenuh hati. Dan disitulah saya belajar banyak, saudara. Terus perancangan yang matang itu perlu juga, yang kelima ini, tidak bercabang pikiran kita. Ya, yang keenam, menyoroti titik yang dituju. Ya, nanti kita lihat ada murid Tuhan Yesus bagaimana ya. Yang ketujuh, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau kita fokus pada Tuhan, kita tidak akan berani menyimpang ke kanan ke kiri. Ketika manusia berkata, ini kan alternatif, ini kan boleh dong kita berupaya tuh. Kadang-kadang iblis tipu, saudara. Tapi kalau memang kita percaya pada Tuhan, kita harus sepenuhnya berdasarkan arahan Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita bercabang tuh pikiran kita tuh, ya. Maka tidak heran dikatakan akhirnya tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya, maksudnya yang fokus ya. Terus juga tidak bercabang. Seringkali kita berdoa, apakah kita sungguh bisa fokus? Ayo. Kadang-kadang apalagi masalah datang, kita mulai mungkin ini ya, mungkin ini ya, mungkin itu. Kita sendiri yang jawab, saudara, bukan Tuhan yang jawab. Ya, maka itu orang yang begitu namanya tidak ada fokus sepenuh hati. Terus manfaatnya jika bisa fokus luar biasa, Bapak Ibu. Ketika kita betul-betul bisa fokus penuh hati, ya, satu, dia akan membuahkan hasil menjadi indah. Bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan kasih. Pasti hasilnya happy ending, indah. Kedua, membuahkan hasil menjadi terwujud, tidak berantakan, saudara. Ketiga, membuahkan hasil ada nilai golnya. Banyak kita asal berkejaja mengejar gol tapi nol, malah kegolan terus, saudara. Ya, seperti orang pemain sepak bola. Ya, kita diserang masuk gol terus, jadi kita yang jebol. Padahal kitanya nggak bisa masukin gol ke tempat musuh satupun. Maka hidup kita akhirnya gak heran dikatakan banyak kerugian, banyak masalah, ya, banyak yang menjerunyam. Nah, yang keempat, kalau memang kita bisa fokus, manfaatnya yang keempat itu membuahkan hasil kesuksesan. Abraham dia berjalan, Tuhan bilang keluar dari Ur Kasdim, ya, dan ke tanah perjanjian. Pokoknya jalan saja, dan dia lakukan, nggak pakai bertele-tele, bertanya-tanya. Dia turutin perkataan Tuhan dan dia fokus sama Tuhan. Makanya tidak heran hidupnya di mana dia berada diberkati Tuhan. Orang pun yang ada di situ ikut diberkati Tuhan. Luar biasa enggak? Sampai dia diberikan satu predikat, ketika Abraham memberkati orang memberkati Abraham, orang itu diberkati. Orang itu mengutuk Abraham, orang itu yang dikutuk Tuhan. Hebat gak kuasanya? Kenapa? Dia betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Dia betul-betul bersandar sama Tuhan, ya. Maka itu tidak heran dia sukses dimanapun dia berada. Dan yang kelima, membuahkan hasil mujizat. Pada
saat dikatakan umurnya hampir 90 tahun. Si Sarah ya, si Abrahamnya hampir 100 tahun. Mungkin nggak punya anak? Nggak mungkin. Tapi walaupun dalam hal itu dia berkata, walaupun tidak akan terjadi seandainya, aku tetap memuliakan Tuhan. Itu dia orang yang dikatakan beriman yang Tuhan inginkan. Jadi bukan lihat hasilnya dulu, walaupun gak ada hasilnya, tapi kita tetap memuliakan Tuhan. Amin. Bagaimana hari-hari ini? Mungkin ada beban berat. Percaya, fokus pada Tuhan. Tuhan akan memberikan mujizat. Ya. Nah, selanjutnya, jika mau hidup berhasil di dalam dunia dan juga sampai akhirnya masuk dalam kerajaan surga, dengan tetap fokus itu akan menolong kita mencapai tujuan kita, yaitu melakukan kebenaran sejati di dalam firman Tuhan. Sejauh mana kita menghargai firman Tuhan? Ayo. Yang berkat sih, senang. Allah turut bekerja mendatangkan segala sesuatu kebaikan. Senang gak? Senang. Tapi kalau dikatakan, janganlah engkau membenci saudara dan doakanlah musuhmu. Nah, apakah kita menghargai firman Tuhan ini ketika kita ada masalah, kita dirugiin orang, kita dimusuhin orang, difitnah orang, apa yang kita balas? Apakah kita ampunin dia dan doakan? Orang yang menghargai firman Tuhan bukan hanya yang berkat Tuhan bilang, ya, tetapi apa yang dilarang Tuhan bisa nggak kita ikuti? Nah, kalau kita fokus pada Tuhan, apalagi berdasarkan iman percaya pada Tuhan, artinya kita harus fokus juga kepada firman Tuhan. Karena Yesus itu adalah firman. Jadi disitulah kita harus mengerti. Makanya kenapa Daud ini luar biasa. Ya, tadi kan dikatakan Mazmur 141 ayat 8, Daud mengapa berhasil menjadi pilihan Tuhan? Karena Daud selalu fokus kepada Tuhan. Ya, ayatnya. Tetapi kepadamu lah ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju padamu lah, aku berlindung, jangan campakkan aku. Banyak orang yang merasakan kalau tidak dijawab oleh Tuhan, kita mulai berandai-andai. Tuhan ada nggak ya? Tuhan betul nggak sayang saya? Tuhan kok begini? Kok saya dikasih cobaan? Tuhan tidak pernah kasih cobaan. Tahu nggak ayatnya? Mau tahu nggak? Mau tahu? Tolong Pak Asyam buka Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Tolong baca. Ya. Jadi jangan karena nggak dijawab Tuhan, masalah makin dalam, masalah makin runyam, dan kita bilang, oh Tuhan, Engkau tega cobain saya. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Amin. Coba pasien Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 15. Ayat 13 dulu sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata,
oleh yang jahat, dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita berkata, Tuhan kok tega, kok cobai aku. Karena doa kita tidak dijawab Tuhan. Kok makin runyam masalahnya, bukan menjadi selesai. Kita berdoa, kita menaruh harap. Baru-baru ini saya melayani di Full Gospel para pengusaha. Lucu saudara. Ya, rupanya bukan jaminan orang rajin ke gereja. Kenapa? Ketika dia mulai dirugikan orang, dia bilang apa? Kok Tuhan biarkan begini terjadi buat saya? Dan akhirnya dia bilang, dia benci sama orang itu. Dan saya juga rasanya agak tawar hati saya. Padahal saya sudah bertanya dulu sama Tuhan, Tuhan, bolehkah saya kerja sama dia? Terus saya tanya, Tuhan jawab enggak? Sepertinya iya. Kenapa? Dia bilang sepertinya iya. Kenapa? Saya tanya. Karena kok jadi lancar lagi? Kalau kan saya bilang gini, kalau Tuhan izinkan, maka ini berjalan lancar. Nah ini salah lagi, keliru saudara. Dia nggak mendengar suara Tuhan, tapi dia pada saat itu kejadiannya itu lebih lancar dari dia, maksudnya kalau bisa tuh Tuhan halangin. Gimana saudara kalau begitu? Emangnya Tuhan gak ada kerjaan? Ya, siapa dia? Apakah dia sudah benar hidupnya? Tidak. Maka saya bilang, brother, jangan begitu punya sikap sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan, jangan menilai dengan pikiran Anda sendiri yang menjawab. Tunggu waktunya Tuhan. Nah, dia berpikir apa? Supaya cepat jadi. Wah, ini pasti berkat dari Tuhan. Ini sama-sama orang Kristen, sama-sama di Full Gospel. Masa istilahnya dia mau ngeciak, istilahnya begitu. Nah, kenyataan kejadian apa? Nah, sekarang salahin Tuhan. Salah brother. Saya bilang, karena brother ingin supaya itu jadi. Karena apa? Brother lihat sudah dihitung-hitung, wah menguntungkan luar biasa. Akhirnya menjadi buntung saudara. Sekarang dia benci sama orang itu. Saya bilang ampunin dulu, ampunin dia. Percaya Tuhan akan mendatangkan berkat buat kamu. Makanya kenapa doa kita tidak dijawab Tuhan? Ayo, ada yang tahu nggak? Karena tidak mengampuni. Nah, apalagi? Karena dosa. Hah? Karena dosa. Yuk, supaya tegasnya ya, kita buka lagi Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Jadi kita harus mengerti firman Tuhan betul-betul, bukan hanya kita rajin ke gereja, sudah dengar firman Tuhan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, selesai. Yang penting gue setor muka nih, rajin ke gereja. Bukan begitu saudara. Ayo, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. King udah dapat, silakan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kejahatannya, dosanya apa? Membunuh? Enggak, kita bukan tipe pembunuh, bukan? Ya kan? Bohong jalan terus kan? Bohong kecil, bohong besar sama ya. Nah, ada bilang ini kan demi, ya saya bohong itu demi untuk sesuatu bla 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 gitu kan.
Kan harus punya cerdik seperti ular katanya. Tapi tulusnya seperti merpati enggak. Banyak orang cerdiknya aja yang dipakai, tulusnya enggak. Maka enggak heran, oh lu sudah rugiin gua, lu sudah fitnah gua, lu sudah mencemarkan nama gua, jangan harap 7 turunan lu gua nggak ampunin. Nah, makanya ayatnya harus baca lagi. Orang yang tidak mengampuni saudaranya, maka dia pun tidak akan diampuni oleh Bapa di sorga. Dan kalau kita tidak mengampuni, ya namanya itu sudah masuk kategori salah di mata Tuhan, kejahatan di mata Tuhan. Maka nggak heran doa kenapa nggak dijawab. Ketika saya lepaskan semua, saya sudah belajar di sekolah kehidupan dan akhirnya saya ambil keputusan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Jadi gembala sidang. Di situ saya mulai melakukan. Luar biasa, saudara. Apa yang kita inginkan, Tuhan yang sediakan. Saya ngalamin, walaupun sekarang ini saya bukan orang punya uang banyak, nggak ada, pas-pasan. Ya, pas-pasan saya. Kelihatannya aja keren. Potongannya dari suatu begini soalnya. Tapi paling sengsara, saudara, ketika saya menghadapi apa, saudara? Pada waktu itu yang barang salah, debt collector nggak percaya saya bokeh. Waduh, setengah mati saya dipres habis. Nah, ketika dia ikutin berbulan-bulan ikutin saya, baru dia percaya. Waduh, benar. Bokeh ditinggalin udah langsung. Ya, begitu. Memang potongan susah nggak dipercaya orang. Kalau saya bokeh, tuh maksudnya gitu. Tanpa keren. Kenapa? Saya selalu keren terus. Ya, nggak tahu dari sononya itu dari kecil ya, dari kecil sampai saya besar, ya. Mama saya tuh ajarin gayanya itu betul-betul rapi gitu. Ke bawah sampai besar sampai sekarang. Nah itu susah, saudara. Orang nggak percaya saya bokeh, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu siapkan pada waktu apapun yang saya mau, Tuhan selalu sediakan. Ya, heran saudara. Saya melihat itu mujizat terus selama ini di gereja sekarang ini. Betul, ya. Tiba-tiba yang kemarin retret itu, ya, Cialian ikut kan? Itu sepeser pun di gereja nggak ada uang. Tiba-tiba ada oma-oma panggil ke rumahnya. Saya rindu mau berkatin jemaat di Bungur. Apa? Saya pikir sembako kayak yang sudah. Enggak, itu 2 hari 1 malam retret dia habis hampir 70 juta. Saya bilang, aduh sayang banget ya. Tapi dia mau berkatin, mau bilang apa? Dan saya nggak pernah buka suara untuk minta, nggak pernah. Ada saja tuh berkat Tuhan datang. Ya, maka itu saya belajar hati fokus pada Tuhan. Percaya kalau hati fokus pada Tuhan. Maka Daud berpesan kepada Salomo, akhirnya dia turunkan kepada anaknya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1-3, ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo begini kepada anaknya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Berlakulah setia kepada Tuhan Allahmu. Ya, di situ dikatakan dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa,
supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan di dalam segala yang kau tuju. Itu. Coba kita renungkan firman Tuhan ini. Luar biasa, saudara. Ini firman menjadi berkat buat kita yang mau melakukannya, ya. Nah, ciri-ciri orang yang fokus kepada Tuhan, yuk kita lihat lanjutnya. 1, orang yang fokus pada Tuhan, dia hormat dan agungkan Tuhan. Kalau hormat dan agungkan Tuhan, orang itu tidak akan mau mengecewakan hati Tuhan. Jangankan mengecewakan hati Tuhan, ngomong sembarangan saja menyakitkan teman gara-gara ngomong yang gak enak, dia merasa bersalah, saudara. Saya sampai ngalamin hal yang demikian, ya. Itu semua saya pelajarin. Oh, rupanya Tuhan bentuk saya. Di situ mulai saya mengerti. Oh, dulu asal goblek aja saya ngomong, saudara. Lu emang udah hebat? Apa saya bilang? Lu kepala lu berapa? Gue beli tuh. Wah, dulu saya begitu sombong, saudara. Tapi sekarang boro-boro melukai hati Tuhan, melukai hati saudara seiman, apalagi, aduh, saya mikir 2 kali. Kenapa? Bagaimana kalau saudara digituin sama orang? Mestinya kalau saudara ngomong kasar sama orang, ingat feedback kepada diri kita sendiri. Kita terima nggak kalau orang kasar sama kita? Nah, kalau kita bisa berpikir sebelum berkata, percaya, saudara tidak akan berani menyakitkan hati orang. Ya, jadi hormat dan agungkan Tuhan itu kita harus perilakunya seperti Yesus. Apakah Yesus berkata yang tidak-tidak? Malah Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu firman Tuhan bukan? Yesus sendiri yang mengajarkan. Mau nggak ikutin? Kasihilah musuhmu dan doakan. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ampunilah saudaramu. Kalau tidak, kau seperti seorang pembunuh manusia. Ada ayatnya? Udah tahu belum? Udah tahu? Kau Yosef tahu nggak? Nggak. Aduh, sekarang kau Yosef buka 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Jangan main-main. Kalau kita mau fokus pada Tuhan, kita harus ngerti firman Tuhan dengan baik, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Nah, ngeri nggak? Ngeri nggak? Membunuh enggak? Pernah membunuh nggak? Paling juga itu ya, nyamuk. Iya. Nah, saudara, ini lagi seru nih, sebentar lagi. Gak apa-apa ya, panjang dikit gak apa-apa nih. Ini soalnya mengerti tentang firman Tuhan nih, ya. Lama dikit gak apa-apa dah, sejam lagi juga gak apa-apa. Ya, oke deh, cepet aja dah, ya. Oke. Kedua, hidup takut akan Tuhan. Ketiga, hidupnya dalam kebenaran firman. Keempat, menaruh harap yang sepenuhnya kepada Tuhan. Kelima, selalu menyenangkan hati Tuhan. Kalau selalu menyenangkan hati Tuhan, itu bagaimana, saudara? Apa yang kita lakukan? Coba, saya pengen pendapat audiens. Menyenangkan hati Tuhan caranya gimana? Yuk. Melayani. Hah? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Terus kalau melayani Tuhannya buat nyombong diri gimana? Motivasi yang benar dong. Motivasi yang benar. Iya. Terus apa lagi? Taat. Taat. Ya. Ya. Memang benar. Kalau kita mau taat,
harus ngerti firman dulu. Jangan taat, ya taat, tapi jalan terus dosa, ya. Benci jalan terus, balas kejahatan dengan kejahatan. Nah, bagaimana kita kalau selalu menyenangkan hati Tuhan? Lakukanlah sesuatu yang baik, ya. Contohnya nih, kalau di sini sih saya lihat sudah nggak ada yang merokok kayaknya ya, nggak ada yang merokok ya. Ada yang ngerokok nggak? Masih ngerokok? Nggak ada ya. Puji Tuhan ya, nggak ada ya. Salah satunya ngerokok saja itu dosa. Karena itu sama juga membinasakan tubuhmu. Maka kita harus tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Nah, kalau menyenangkan hati Tuhan, kita tadinya kecanduan rokok, kita buang dalam nama Yesus, tidak merokok lagi. Itu menyenangkan hati Tuhan. Yang tadinya kita suka ya macam-macam, tapi di sini pasti semuanya malaikat semua saya lihat. Nggak ada yang dugem lagi kayaknya ya, nggak ada yang dugem ya. Nah, pokoknya menyenangkan hati Tuhan, lakukanlah sesuatu yang baik dan taat akan firman Tuhan. Amin ya. Nah, sekarang saya mau kasih tahu lagi bagaimana tadi saya katakan fokus kita. Ingat, ada murid Yesus yang begitu di mana Yesus ada, dia selalu ada. Siapa itu? Petrus ya. Kita lihat. Ya, next. Itu ceritanya di mana? Di Danau Galilea. Tuhan suruh dia pergi dulu jalan. Dia habis khotbah di bukit nih, saudara. Ya. Terus dia suruh jalan dulu. Nah, ketika di tengah perjalanan perahunya itu gelombang sakal datang. Dan di situ pada saat itu dia lihat ada satu makhluk yang terang. Sampai sempat berkata, itu hantu. Tapi Tuhan bilang, aku ini. Ya. Maka kalau benar engkau Yesus, Petrus bilang apa? Suruh aku datang kepada engkau. Dan Tuhan bilang apa? Mari. Dan apa yang terjadi? Ketika dia melihat Yesus, dia langsung berjalan di atas air. Nah, ketika dia fokus pada saat itu, dia fokus, dia berjalan di atas air tanpa disadari, dia berjalan di atas air untuk menghampiri Yesus. Dan ketika dia mulai mendengar deburan ombak, merasakan percikan air dan angin yang dia rasakan begitu kencang, dia mulai tidak fokus lagi. Nah, itulah akibatnya. Next. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Langsung nextnya ayat 30 dan 31. Apa yang terjadi? Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika kita menghadapi badai masalah kita, ingat ada Yesus. Jangan badainya yang kita rasakan. Jangan kita fokus kepada badainya, tetapi fokus kepada Tuhannya. Badai sebesar apapun kita akan bisa lalui. Ketika saya mulai belajar menyerahkan hidup saya di tempat lembah kekelaman yang saya alami, dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan, bahkan menjadi berkat buat orang banyak. Itu saya rasakan. Kenapa? Saya mulai belajar fokus sama Tuhan. Saya nggak mau lagi mikirin ini, mikirin ono. Saya udah nggak pikir lagi, saya hancur. Apalagi saya pendeta, dikatakan pendeta masuk penjara. Aduh, malu deh, pokok kata-katanya habis semua. Saya merasakan itu. Tetapi saya bilang, Tuhan, aku mau persembahkan hidupku. Aku mau menjalankan apa yang Kau sudah katakan. Bawalah mereka dalam kegelapan kepada terangku. Di situ saya lakukan. Disitulah saya dilatih
untuk jadi gembala. Maka disitulah saya mulai mengerti bagaimana untuk menghadapi orang-orang yang maaf, jemaat Tuhan yang dipercayakan di saya itu bukan orang-orang yang intelektual, tapi inteleknya jongkok. Ya maaf ya, bukan saya menghina, tapi saya sayang sama mereka. Ya, walaupun jongkok sekarang dia bertumbuh. Ya, oke, ini lanjut aja. Ini sebenarnya masih panjang, tapi saya akhirin aja ya. Saya akhirin aja ya, ya. Jadi saudaraku, maka kita harus fokus. Saya ambil yang yang ke-19 aja deh, kolom 19. Bahwa kita fokus yang ke-19 bisa nggak? Ya, ya. Jadi cepet aja lah. Atau ada stop dulu. Tadi stop dulu. Nah, jaminan untuk hidup yang berhasil fokusnya kepadanya apa? Mata yang tertuju pada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, hati yang melekat kepada Tuhan, perilaku serupa segambar dengan Tuhan, hidup berbuah. Ini 5 hal kalau kita lakukan luar biasa. Ingat baik-baik, mata yang tertuju pada Tuhan, saudara bisa fokus. Kedua, bagaimana fokusnya itu? Saudara mengerti firman Tuhan, baca firman Tuhan siang dan malam, ya, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Siapa yang baca firman Tuhan setiap hari angkat tangan. Jadi yang nggak angkat tangan nih, bagaimana nih? Nah, tanda tanya ya. Nah, terus hati yang melekat pada Tuhan. Kalau saudara melekat pada Tuhan, jaminannya luar biasa. Bahkan bonusnya saudara bisa baca di dalam Matius pasal 91 ayat 16. Dari 14 sampai 16. Tapi 16-nya saudara, umur panjang di kenyangan Tuhan. Belum lagi apapun masalah dibentengin Tuhan, dijawab Tuhan. Itu baca Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 ya. Itu PR ya. Terus dan buktikan lagi bahwa saudara dan saya harus apa? Perilakunya serupa segambar dengan Tuhan. Jangan pada waktu di gereja seperti malaikat terang, di luar simbolis. Tahu nggak simbolis? Hah? Nggak tahu ya? Simbolis itu iblis. Ya, itu bahasa Medan tuh, saya simbolis ya. Oke, next, sebentar. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu, karena mata yang tertuju pada Tuhan. Next, terus aja, terus, ya, lagi. Nah, berbuah artinya saudara harus punya buah ini. Introspeksi sekarang, jujur, adakah buah ini di dalam diri kita? Ayo jujur. Karena kalau berbuah ini artinya saudara serupa segambar dengan Allah. Ada. Nomor satu. Hah? Cuma satu. Ya bolehlah. Tapi duluan memuliakan Tuhan. Ya, kalau mau buahnya banyak, artinya ini saudara bisa lakukan. Artinya saudara memuliakan Tuhan, bukan nyanyi haleluya puji Tuhan begitu, bukan. Itu baca lagi Yohanes 15 ayat 8, coba. Nah, bahwa saudara betul-betul dituntut buah banyak, bukan buahnya satu. Ya, ayo silakan. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Nah, satu apa banyak? Banyak. Ya, renungkan. Anda akan memuliakan Tuhan. Itu namanya Anda sudah memuliakan Tuhan.
Kalau satu gimana? Tanya dulu sama Tuhan deh. Ya, Tuhan senang, Tuhan senyum. Ketika kamu satu aja Tuhan senyum. Tapi menjadi memuliakan Tuhan berbuah banyak. Ya, oke. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya tutup lagi tuh ya. Nih tadi. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki itu, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Siapa yang mau jadi murid? Menurut Tuhan Yesus. Ayo kita hidup berbuah, oke? Tuhan Yesus berkati.